Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang agung, manusia yang suci, manusia yang mulia, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti mendoakan umatnya bahkan sampai dengan akhir hayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, profil poster yang ada di layar monitor proyektor itu tulisan berbahasa Arab yang insya Allah kalau yang paham bahasa Arab ngerti materi yang akan saya sampaikan itu apa. Maka untuk itu saya akan bertanya, ini kira-kira materinya apa? Dari sekian banyak itu ada yang paham enggak? Apa kira-kira? Apa? Puasa Rasul. Boleh. Rasulnya sudah benar insya Allah. Ibu-ibu, ini ada hadiahnya spesial. Yang sudah pernah ke Arab, kalau tidak ada yang tahu berarti saya harus memberitahu. Ini adalah satu kitab karya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah ya, yang juga kemudian mendapat beberapa dukungan dari Syekh Badruddin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Asbas Salar Al-Ba'li Al-Hanbali. Kitab ini berisi tentang bagaimana hukum menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa hukuman yang pantas, siapa yang melaksanakan hukumannya, sampai dibahas detail. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena banyak respon di masyarakat yang mensikapi pernyataan dari Presiden Prancis yaitu Macron. Maka di dalam Islam hal ini sudah dibahas, sehingga perlu menjadi rujukan bagi kita untuk mensikapinya. Sebab ini bukan peristiwa yang baru di dalam Islam. Ada sejarah panjang di dalam Islam. Ada budak yang menghina Nabi.
ada raja yang menghina Nabi, ada orang biasa yang menghina Nabi. Jadi itu sejak dulu sudah ada, bahkan di saat Nabi hidup sudah ada para penghina-penghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian dirahmati Allah, ini yang akan kita bicarakan. Hukuman bagi penghina Nabi. Dan nanti akan kita lihat di dalam lintas sejarahnya. Sebab ini bukan barang baru. Ini adalah barang yang sudah cukup lama terjadi dan dialami oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam lintas sejarah, apa yang dilakukan oleh Presiden Perancis sekarang itu sudah pernah terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka secara umum perlu saya sampaikan kenapa hal itu terus terjadi dan berulang-ulang. Mungkin sebagai umat Nabi kita merasa agak marah, sekalipun ada yang tidak marah. Karena kemarin ada seorang doktor, seorang ulama mengatakan begini, "Loh, ngapain kita marah kalau ada yang menggambar karikatur Nabi? Toh mereka tidak pernah melihat wajah Nabi. Toh mereka tidak pernah melihat bagaimana wujudnya Nabi." Maka kemudian oleh netizen dijawab, "Bagaimana kalau monyet itu digambarkan sebagai orang tuamu? Sementara yang gambar juga tidak pernah ketemu dengan bapakmu," gitu. Nah itu langsung diem itu. Ya memang kadang-kadang ada dokter-dokter pekok di dunia ini, Pak, yang sikapnya sok bijak, tapi kemudian justru itu menggembosi semangat umat Islam dalam membela nabinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa faktor yang perlu saya sampaikan. Kenapa ini terjadi berulang-ulang? Yang pertama, Allah sudah mempertegas ini dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat yang ke-120, "Lan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum." Allah sudah mempertegas mereka orang Yahudi, orang Nasrani nggak akan pernah ridho dengan perkembangan Islam yang luar biasa, dan itu dibawa oleh satu orang pada awalnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang tidak pernah ketemu, bahkan tidak pernah membayangkan wajahnya seperti apa, mengimani kenabiannya, mengimani kerasulannya, maka ini urusan iman. Sehingga mohon maaf kalau ada nabinya dihina kok kemudian kita diem, tidak ada rasa marah dalam diri kita. Ini jangan-jangan kita sudah tidak punya iman. Ngajinya di Darul Iman, tapi imannya ditaruh di rumah. Yang kedua, Bapak Ibu, Al-Quran banyak kok menceritakan bagaimana penghinaan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dituduh penyair, Nabi dituduh dukun, Nabi dituduh tukang sihir, hatta Nabi dituduh orang gila. Ada semua catatannya dalam Al-Quran. Dituduh sebagai penyair, ada disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 5. Dituduh sebagai dukun, ada dalam surat Al-Haqqah ayat 42. Nabi dituduh sebagai tukang sihir, ada dalam surat Dariyat ayat 52. Nabi dituduh orang gila, ada dalam surat Al-Hijr ayat 6. Nabi dituduh yatim miskin, ada dalam surat Zukhruf 31. Padahal kalau kita baca sejarahnya, pada saat Nabi SAW belum berkeluarga itu sudah kaya, Masya Allah. Karena dipercaya untuk mengelola harta, kemudian mendapat imbalan dari pengelolaan harta yang dimiliki oleh Khadijah. Nabi dituduh ya tidak perlu makan dan minum, tidak perlu menikah. Bahkan Nabi sempat dituduh bahwa Quran itu adalah diajarkan oleh orang Nasrani. Bahkan Nabi dituduh
nggak akan punya keturunan setelah meninggal anaknya yang bernama Qasim. Ini yang diabadikan dalam Al-Quran. Maka kalau sekarang kok masih kembali terulang, bahkan pelakunya adalah tokoh, seorang pemimpin negara besar, itu tidak akan berhenti sampai di situ, Pak. Tidak akan berhenti sampai di situ. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faktor kedua, kenapa penghinaan terhadap Nabi, penghinaan kepada Allah, penghinaan terhadap Islam, penghinaan terhadap kitab suci Quran itu masih terus terjadi? Karena memang Barat benci Islam. Dan ini adalah tantangan ideologi yang bertentangan dengan prinsip mereka. Maka orang kalau sudah benci, sebaik apapun tidak akan ada nilainya dan tidak diakui kebaikannya. Jenengan begitu apa enggak kalau benci orang? Enggak ya, jenengan enggak membenci ya. Dibenci sering. Orang kalau sudah tidak suka dan dasarnya adalah tidak suka, maka sebaik apapun yang dilakukannya tidak pernah akan dianggap baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Naqib Al-Atas di dalam bukunya Islam dan Sekularisme menyebutkan bahwa Islam bukan hanya tantangan bagi kekristenan Barat, tetapi juga tantangan bagi prinsip-prinsip Aristotelianisme dan epistemologi serta dasar-dasar filosofi. Kenapa? Karena kehadiran Islam mencerdaskan penganut-penganut teori-teori Barat. Banyak yang sadar dan kemudian masuk ke dalam Islam. Inilah unsur-unsur yang dominan yang menjadi penyebab kenapa terus terjadi penghinaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terhadap Islam, terhadap kitab suci Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Dr. Basim Hawazi mengatakan bahwa Barat melihat Muhammad telah mempersembahkan pemahaman yang mungkin bisa menghancurkan Barat. Itu yang paling ditakuti, Pak. Muhammadnya sudah tidak ada, beliau sudah nyaman hidup di surga, tapi ajaran-ajarannya ditakuti oleh orang Barat sampai hari ini, Pak. Termasuk panjenengan hadir di sini dalam rangka untuk mencari bagaimana pemahaman yang diajarkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Toh kita tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Masya Allah, Pak, orang Islam dengan kadar iman yang paling rendah pun insya Allah masih punya rasa cinta kepada Nabi. Hatta yang tidak sholat, ada di antara orang-orang yang tidak sholat itu bercerita, ya, dan saya mendengarkan cerita itu. Ketika mensikapi apa yang dilakukan Presiden Prancis, dia juga marah, padahal dia tidak sholat. Maka saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat faktor yang terakhir. Apa faktor yang terakhir? Yaitu isu terorisme. Dan ini yang menjadi penyebab Presiden Perancis melontarkan kata-kata yang bernada tidak menyukai Islam. Ketika ada seorang guru di Perancis mengajak muridnya untuk menggambar karikatur Nabi, kemudian ada di antara satu murid itu tidak mau karena dia beragama Islam, sementara gurunya menunjukkan ini loh contohnya gambar nabimu, dan ini diketahui oleh orang tuanya. Maka disitulah kemudian terjadi eksekusi, dibunuhlah guru itu. Dari peristiwa itu kemudian apa yang menjadi respon dari Presiden Prancis? Kemudian dia justru memasang karikatur itu di kantor kenegaraan. Dan
itu kemudian dianggapnya sebagai bentuk penghormatan atas kebebasan berekspresi. Tapi di sisi lain dia menuduh Islam sebagai teroris. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat di dalam sejarah Islam, orang-orang yang seperti itu maka sangat jelas mereka akan menanggung hukuman yang sangat serius, yaitu dibunuh. Berdasarkan apa? Ijma' ulama, kesepakatan ulama mengatakan orang yang menghina Nabi harus dibunuh. Kenapa demikian? Saya akan bukakan dalil-dalilnya berdasarkan kitab-kitab yang saya pelajari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterangan Syekh Islam Al-Harani dalam kitabnya As-Sarim Al-Maslul menyebutkan waqad haka Abu Bakar Al-Faris min ashabi Syafi'i isma' al-muslimin ala an hadda man sabba Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qatl kama anna ahad man sabba ghairil jald. Abu Bakar Al-Farisi, salah satu ulama Syafi'iyah bermadhab Syafi'i, menyatakan kaum muslimin sepakat bahwa hukuman bagi orang yang menghina Nabi adalah dibunuh. Jenengan sepakat apa tidak? Mana jawaban yang kerasnya? Mana suaranya? Jenengan sepakat enggak dengan ijma ulama siapapun yang menghina Nabi itu hukumannya dibunuh? Sekarang pertanyaannya saya rubah. Kalau tadi jawabannya sepakat, pertanyaannya saya rubah. Apa hukuman yang pantas bagi penghina Nabi? Belum keras, belum ditanya. Apa hukuman yang pantas bagi penghina Nabi? Bapak-bapak suaranya mana? Saya ulangi, khusus bapak-bapak jawab dengan keras. Apa hukuman yang pantas untuk penghina Nabi? Nah itu baru semangat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin sepakat hukuman bagi yang menghina Nabi adalah dibunuh. Sebagaimana hukuman bagi orang yang menghina mukmin lainnya adalah dicambuk. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini dijelaskan di dalam banyak kitab, di antaranya kitab Tanbihul Wajibat karya Syekh Hasyim Asy'ari. Pendiri Nahdlatul Ulama juga menunjukkan persetujuannya dengan fatwa Qadhi Al-Iyad bahwa hukuman yang pantas bagi para penghina dan penista Nabi adalah dibunuh. Ini pendiri Nahdlatul Ulama. Karena termasuk kewajiban kita sebagai muslim adalah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan kecaman. Presiden Republik Indonesia sudah angkat bicara. Itu yang kita tunggu. Muhammadiyah sudah mengeluarkan sikapnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadhi bin Iyad beliau menuturkan, ketahuilah bahwa semua orang yang menista Nabi, mencela, menghina segala kekurangan yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik keturunan nasabnya atau agamanya atau perilakunya atau menjelaskan aib pada dirinya, maka itu termasuk merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan layak baginya mendapat hukuman mati. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua adalah bentuk penistaan. Menggambar Nabi itu bentuk penistaan. Apalagi digambar dengan karikatur dan ditambahi berbagai macam bentuk pelecehan, maka itu adalah penghinaan. Saudara sekalian dirahmati Allah, maka dikatakan inna man sabban Nabi sallallahu alaihi wasallam min muslim au kafir fa innahu yajib qatla hadza madhab amah ahlul ilm.
Siapapun yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah dia seorang Muslim, apalagi kafir, hukumannya sama. Kenapa? Karena ada juga orang Muslim yang menghina Nabi, tidak hanya orang kafir. Hukumannya sama, yaitu apa? Dibunuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Ali radhiyallahu an menyatakan, anna yahudiyatan kanat tashtimun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqa'u fihi fa khanaqaha rajulun hatta matat fa abtala Rasul sallallahu alaihi wasallam damaha. Ini peristiwa yang terjadi zaman Nabi dan Nabi masih hidup. Seorang wanita Yahudi mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai perempuan pun ada yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah. Ini ada di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Disebutkan di dalam kitab tersebut dan dikutip di dalam kitab Sharimul Maslul. Seorang wanita Yahudi mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang laki-laki yang datang dan mencekiknya sampai wanita itu mati. Jenengan akan mengatakan yang kejem, yang mencekik, apa yang menghina Nabi? Serius, ini wanita yang dicekik, kalangan panjenengan, kaum Hawa. Yang mencekik laki-laki, kejem enggak? Kejem enggak? Tidak, karena dia melaksanakan apa yang menjadi ketentuan agama. Ada seorang wanita Yahudi yang mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang laki-laki yang mendengarkannya, kemudian dia mencekik wanita itu sampai mati. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan hukuman atas penumpahan darah wanita tersebut. Yang membunuh nggak dihukum karena dia sedang apa? Melaksanakan kewajiban agamanya. Dan itu di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, pendapat ulama yang lain terkait dengan hukuman bagi penista agama dari Ibnul Munzir, ajma' awam alul ilmi ala anna hadda man sabba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qatl. Wa mimman qalau Malik wal Laits wa Ahmad wa Ishaq wa huwa madhhab Asy-Syafi'i. Ibnu Munzir berkata seluruh ahli ilm, seluruh ulama berijma' hukuman bagi orang yang menghina Nabi dibunuh. Hukuman bagi penghina Nabi dibunuh. Dan ini fatwa termasuk dari Imam Malik, Imam Laits, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Dan pendapat ini adalah pendapat dari kalangan madhab Imam Syafi'i. Saudara sekalian dirahmati Allah, Al-Khattabi menuturkan, aku tidak mengetahui seorang pun dari ulama kaum muslimin yang berselisih dalam wajibnya membunuh bagi penista agama, termasuk penista Nabi. Jadi nggak ada yang berselisih, Pak. Nggak ada yang berselisih. Semua sepakat. Apakah ulama salaf, apakah ulama khalaf? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Muhammad ibnu Sahnun, para ulama telah berijma', ajma'al ulama ala anna syataman Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muntakis lahu kafir. Karena orang yang telah menghina Nabi, merendahkan Nabi, menista Nabi, sesungguhnya dia telah kafir walaupun dia awalnya sebagai seorang muslim. Wal wa'id ja'a alaihi bi'adzabillah wa hukmuh indal ummah al-qatl wa man syakka fi kufrihi wa adzab kufrun. Kata Ibnu Sirin, pelaku penghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang menistakannya Nabi adalah kafir dan ancaman baginya adalah mendapat adab Allah dan hukumannya adalah dibunuh. Dan barang siapa yang ragu terhadap kekafiran orang tersebut, ya, maka adab Allah akan menimpa dia dan dia juga akan menjadi kafir. Apalagi si Macron ini jelas-jelas kafir, ya.
Jelas-jelas kafir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam terakhir di antara 4 madhab. Beliau mengatakan bagi setiap pelaku penista agama, penista nabi atau melecehkan beliau, entah dia muslim atau kafir, maka hukum baginya dibunuh. Dan saya berpendapat, kata Imam Ahmad, dibunuh tanpa diminta taubat. Dibunuh tanpa diminta bertaubat. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik, bagaimana pendapat Imam Malik? Imam Malik berkata, barang siapa menghina Nabi, mencaci beliau, merendahkan beliau, dia pantas untuk dibunuh. Entah dia muslim atau kafir, tanpa diminta taubat terlebih dahulu. Imam Malik, Imam Ahmad, semuanya pendapatnya sama. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan Imam Ibnu Taimiyah? Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya para penista Allah dan Rasulnya, dia kafir lahir dan batinnya. Meskipun dia meyakini perbuatan itu haram atau halal, atau dia lupa atas keyakinan haramnya perbuatan tersebut. Dan ini adalah mazhab para ahli fikih, seluruh ahlu sunnah wal jamaah, yang mengatakan iman adalah perkataan dan perbuatan. Orang yang menghina Nabi pasti dalam keyakinannya itu ada sesuatu yang rusak, yaitu imannya yang rusak. Sekalipun dia seorang muslim, apalagi kalau dia orang yang kafir. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalannya siapa yang berhak melakukannya? Iya kan? Siapa yang berhak melakukan hukuman mati terhadap para penghina Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu, saya ingin putarkan satu video, mudah-mudahan ini mengingatkan kita, dan ini terjadi di tahun 2016. Apa yang panjenengan lihat ini mudah-mudahan bisa mengingatkan panjenengan. Ini kira-kira acara apa? Ini adalah peristiwa beberapa tahun yang lalu. Ada seorang tentara Pakistan dan dia pengawal pribadi yang akhirnya melakukan pembunuhan terhadap seorang hakim. Kenapa hakim itu dibunuh? Karena hakim itu mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di depannya. Dia mencaci Rasulullah. Maka Asyahid Mumtaz kemudian membunuh orang ini. Ya, Salman Taifir namanya. Dia yang dibunuh oleh Mumtaz Hussein. Dan setelah melakukan pembunuhan ini, Mumtaz ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa membela nabinya. Ini orangnya, Asyahid Mumtaz Qadri. Dan akhirnya dia harus berhadapan dengan hukuman. Tapi kematiannya itu yang takziah jumlahnya puluhan juta orang. Kenapa? Karena ini bagi umat Islam adalah pahlawan. Anda bayangkan, kalau terjadi pada diri Anda, di depan Anda ada orang yang menghina, mencaci Nabi, menjelek-jelekkan Nabi, apa yang akan kita lakukan? Dan ini yang dilakukan oleh siapa? Malik Mumtaz Hussein Qadri. Dia digantung ya atas putusan pengadilan tinggi Pakistan, dan umumnya orang yang digantung itu matinya pasti menjulurkan lidah. Yang bersangkutan tidak, dan tetap tersenyum. Dan hari-harinya di penjara sebelum dieksekusi mati, berkali-kali dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kenapa ini terjadi? Karena hukum tidak berjalan dengan semestinya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Oleh karenanya ketika ada penghinaan berulang kali kemudian tidak ada satu sikap yang jelas dari para pemegang kebijakan, di negeri manapun pasti akan muncul orang-orang seperti Mumtaz Malik. Kenapa? Karena sebetulnya yang berhak melaksanakan eksekusi adalah negara. Yang berhak melaksanakan eksekusi adalah negara. Itu adalah aturan dari Islam itu sendiri. Maka tidak dibenarkan juga melakukan tindakan-tindakan main hakim sendiri. Hal ini pernah terjadi pada tahun 2015. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diterangkan oleh Imam Al-Kasani rahimahullah ta'ala tentang syarat-syarat bisanya dilakukan hukuman had. Ayakunal muqim lil had wal imam au man wallah al imam. Yang menjalankan hukuman had adalah pemimpin atau yang mewakilinya. Ya. Persoalannya pelakunya adalah kepala negara. Siapa yang akan melakukannya? Siapa yang akan melakukannya? Kemudian Bapak Ibu, ketika terjadi pada tahun 2015 sama penghinaan oleh siapa? Oleh orang-orang kafir terhadap siapa? Nabi Muhammad SAW. Syekh Shalih Fauzan, ulama senior dan majelis fatwa kerajaan Saudi Arabia ditanya, hal yajuz ikhtiyalir rassamul kafir alladhi arafa biwad'i rusum al-masyi'a lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh membunuh kartunis kafir yang dikenal telah membuat kartun berisi hinaan kepada Nabi? Maka beliau menjawab, hadza laisa tariqas salimah al-ightiyalat wa hadhi tazidhum syarran wa ghidhan 'alal muslimin. Ini bukan langkah yang tepat. Melakukan pembantaian, pembunuhan hanya akan menambah keburukan. Jadi akan saling balas membalas. Maka yang tepat adalah pelaksananya adalah negara. Lakin alladzi yadhkuruhum wa radda syubhatuhum wa bayan mukhadzatihim wa amma nasrah bil yad wasilah hadzal waliul amr al muslimin wa bil jihad fi sabilillah azza wa jalla. Ya. Dikatakan sikap yang bijak adalah membantah penyimpangan mereka, menjelaskan perbuatan mereka yang sangat memalukan. Adapun membela Nabi dengan tangan dan senjata, ini adalah wewenangnya pemerintahan Islam dan kaum muslimin, dan hanya melalui jihad di jalan Allah. Ya, sehingga apa? Pemimpin-pemimpin itu mempunyai harga diri, termasuk yang ditunjukkan oleh Presiden Turki. Siapa? Erdogan. Dan sekarang pembalasan yang dilakukan oleh negara-negara Islam, negara-negara Arab adalah dengan cara memboikot produk-produk Perancis. 1 minggu diboikot, mereka sudah kelepak-lepak. Ya, itu baru diboikot, belum pelaksanaan hukuman mati. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari dulu peristiwa itu sudah ada. Siapa saja yang pernah membunuh dan kemudian dibunuh? Siapa yang pernah mencela Nabi kemudian dibunuh? Yang pertama, Abu Affaq dibunuh oleh Salim ibnu Umair An-Najjar karena menghina dan mencemooh Nabi. Lalu beliau tidak menghukumnya, bahkan membebaskan. Jadi waktu itu ada Nabi SAW. Rasul masih hidup, Nabi dicaci, maka Abu Affaq itu dibunuh oleh Salim ibnu Umair. Apa kemudian yang membunuh dihukum? Dibebaskan oleh Nabi SAW. Dibebaskan tanpa syarat, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Waqidi, Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisam rahimahullah ta'ala. Jadi orang yang menghina Nabi pertama kali dan kemudian dibunuh, namanya siapa? Abu Affaq. Yang membunuh siapa? Salim ibnu Umair. Kemudian dibebaskan. Kemudian siapa? Yang kedua, Asma binti Marwan. Ya, itu juga pernah menghina Nabi SAW. Kemudian dibunuh oleh Ibnu Umair ibnu Adi al-Hatmi radhiyallahu an karena menghina Nabi SAW. Dan Rasulullah memujinya. Rasulullah memuji ketika ada orang yang menghina Nabi kemudian dia mengeksekusi, Rasulullah memujinya.
dan menyatakan bahwasanya Umar telah membela Allah dan Rasulnya. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Waqidi dalam kitab tarikhnya dan Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isobah. Ada di situ. Siapa lagi? Seorang hamba sahaya yang dibunuh oleh tuannya yang tunanetra karena selalu menghina Nabi. Jadi seorang tuan punya anak buah, tuannya ini orang yang buta. Anak buahnya tidak buta, tapi kerjaannya mencaci Nabi tiap hari. Lama-lama tuannya nggak tahan. Kemudian dia melakukan eksekusi. Maka dibunuhlah. Dan ini diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud dalam sunannya Abu Dawud, yaitu hadis yang keempat, ya 4361. Peristiwa ini terulang terus, Pak. Ya, yang keempat siapa? Wanita Yahudi yang dicekik, yang tadi hadisnya sudah saya bacakan. Dan ini diceritakan oleh Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peristiwa ini akan terus berulang. Sekalipun hukumannya jelas. Kenapa? Tadi faktornya ada berapa yang pertama saya sampaikan? Ada berapa faktornya? 3 apa 4? 4 apa 3? 3 apa 4? Jelas faktornya di situ. Maka sampai nanti menjelang kiamat masih akan ada terus para pencaci dan penghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai jin pun ada yang melakukan penghinaan kepada Nabi. Kenapa? Ini yang menceritakan Nabi. Ada jin kafir namanya Mis'ar. Loh, jin kok tahu namanya Ustadz gitu. Ini dari Nabi yang menceritakan. Ada jin kafir namanya Mis'ar. Dia mencaci Nabi. Kemudian apa? Ada jin muslim yang marah. Jin muslim ini namanya Samhaj. Mendengar Mis'ar mencaci Nabi, kemudian si Samhaj ini marah dan kemudian Samhaj pun membunuh. Membunuh siapa? Membunuh Mis'ar karena telah menghina Nabi. Sampai kemudian Nabi memberikan hadiah, namanya diganti jangan Samhaj, tapi namanya diganti menjadi Abdullah. Kenapa Nabi tahu? Nabi tahu karena ada wahyu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sejarah. Selain tadi yang saya sebutkan, di dalam Al-Quran sudah banyak tuduhan kepada Nabi. Di dalam riwayat-riwayat yang lain jelaskan oleh para perawi hadis. Sampai bangsa jin pun ada yang mencela dan menghina Nabi SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang jadi masalah ketika nabinya dihina, umat Islam diam, itu yang jadi masalah. Ketika nabinya dihina, diam, tapi kalau pribadinya sendiri dihina, ngamuk. Iya ndak? Iya ndak? Ini yang jadi masalah. Bapak Ibu, saya tunjukkan kitab yang menyebutkan anjing pun marah kalau Nabi dihina. Kita ini anjing apa bukan? Bukan? Serius? Atau lebih dari anjing? Sehingga kita diam, kita nggak peduli, kita nggak melakukan perlawanan. Padahal Majelis Ulama Indonesia sudah menyerukan boikot produk-produk Perancis. Dan itu sudah dilakukan di beberapa negara. Ini salinan daripada teksnya. Kalau panjenengan pengen lihat kitab aslinya, kitab yang menceritakan bahwa anjing itu marah ketika ada seorang petinggi Nasrani yang mencaci Nabi SAW, dan itu terjadi pada tahun 720-an. Benar-benar real terjadi dan riwayatnya sahih. Maka kita ngaku muslim, sholat 5 waktu, rajin sholawat, tapi nabinya dihina, diem. Ini jangan-jangan muslim cap kelentung. Betul? Saya lihatkan kitab aslinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tidak dikatakan huwak dan tidak jelas sumbernya. Kenapa? Karena ini bagian daripada literasi.
yang harus ditunjukkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya katakan ya, anjing pun marah ketika mendengar Nabi dihina. Jujur, sekarang saya tanya jujur, jenengan mensikapi fenomena yang sedang terjadi, sempat marah nggak di hatinya dengan Presiden Prancis? Coba yang marah ngacung. Serius. Terus apa yang sudah dilakukan? Masih membeli produk Prancis? Masih pakai bedak produk Prancis? Masih minum air kemasan dari Prancis? Serius. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya ingin menunjukkan kitab asli yang menyebutkan bahwasanya Nabi dihina, kemudian anjing pun marah. Ya, ketika Nabi dihina, anjing pun marah. Dan ini terjadi dilakukan oleh pembesar Mongol waktu itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kitab aslinya yang dikisahkan oleh Muhammad At-Tibi. Ya, anna ba'dal umara al-Mughal, ya, tansur fahadara inda jamaah min kibarin nasara wal Mughal, faja'ala wahid minhum yantakis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka bertemu orang Nasrani dan para pembesar Mongol, ya, wahunaka, dan di sana dia mencaci Nabi, menjelek-jelekkan Nabi. Wahunaka kalab, dan di sana ada seekor anjing, syaid marbut, anjing pemburu yang sedang diikat di tiang. Anjingnya sedang diikat di tiang, Mbak. Ya, mendengar Nabi, anjing itu menggonggong. Mendengar Nabi dihina, anjing itu menggonggong dengan keras, terus menggonggong. Falamma aktar min dalik wasaba alail kalab, dan ketika itu tidak dihentikan, anjing itu kemudian mampu melepaskan dari ikatannya, Pak. Saking kencengnya tenaga anjing itu. Ya. Kemudian apa? Setelah peristiwa itu, si pembesar Nasrani dan Mongol dinasehati. Anjing ini marah karena kamu mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjing ini marah dan menyerangmu karena kamu telah mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah anjing itu ditarik dan dia merasa aman, dia mencela Nabi lagi. Begitu anjingnya ditarik, diikat lagi, orang ini mencela Nabi lagi. Akhirnya anjing itu lepas lagi dan dicakar-cakar mukanya sampai mati. Silakan nanti difoto. Ya, riwayat ini supaya bisa ditunjukkan kepada anak keturunan kita. Falamma aktsar min dzalika wa thaba 'alil kalab fakhalasuhu minhu wa qala ba'da min man hadara hadza bi kalamik. Ini semua sebabnya adalah ucapanmu. Kenapa anjing itu bisa marah? Ya. Maka kemudian mereka jawab, kalla bal hadzal kalab azizun nafas wa al usir bi fadanna anna urid an adribu thumma ada ila makana fi fatala fa wasabal qalb marra ukhra. Ya, sampai berulang kali terjadi seperti itu. Dan apa yang terjadi setelah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Setelah melihat peristiwa itu, anjing marah pada saat Nabi Muhammad dihina, fa aslama bisababi dzalika nahwa arba'ina alaf minal Mughal. Kemudian masuklah orang-orang Mongol yang jumlahnya kurang lebih arba'ina alaf. Berapa itu?
40.000 orang langsung bersyahadat. 40.000 orang bersyahadat karena menyaksikan anjing yang marah pada saat Nabi dicaci, Nabi dihina, Nabi dicela. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mestinya lebih daripada anjing. Apalagi sudah ada edaran dari Majelis Ulama Indonesia. Apalagi ada edaran dari ulama sedunia boikot produk Perancis. Semampu kita. Muhammadiyah punya toko apa tidak? Di toko-toko Muhammadiyah ada jual produk Perancis apa tidak? Saya bertanyanya sambil begini saya. Pura-pura enggak tahu. Ada apa tidak? Terus apa yang akan dilakukan? Ini bagian dari apa yang nanti akan kita persaksikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kami pernah membelamu walaupun hanya dengan memboikot. Karena Nabi bangga dengan pembelaan umatnya, sebagaimana Nabi membanggakan umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peristiwa nyata, Pak. Anjing marah. Silahkan nanti beli kitabnya kalau tidak percaya. Namanya Durarul Kaminah, nama kitabnya. Ada beberapa jilid. Ya. Dan itu karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini luar biasa, Pak. Dan semakin kita imani bahwa Nabi ini memang benar-benar Nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjingnya tidak pernah ketemu Nabi itu. Anjingnya juga enggak tahu siapa itu Nabi. Tapi anjingnya tahu siapa yang dihina, siapa yang diolok-olok, dan siapa yang mengolok-olok. Anda bayangkan dicakar-cakar sama anjing pemburu, Pak. Al-Kalb Said itu anjing pemburu, Pak. Ya, kayak apa? Dan bukan tangannya, Pak, mukanya, Pak. Ya, dan disebutkan sampai mati. Ya, sampai mati. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan himbauan. Muhammadiyah sudah mengeluarkan pernyataan sikapnya. Ya. Kemudian Nahdlatul Ulama juga sudah mengeluarkan sikapnya. Singkatnya, kalau Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan sikap, itu mewakili semua ormas Islam yang ada di Indonesia. Karena di dalam Majelis Ulama Indonesia itu terdiri dari beberapa ormas di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dari situ bisa dibaca? Bisa dibaca? Kalau tidak bisa, saya bacakan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mencermati dan memperhatikan sikap Presiden Perancis Emmanuel Macron yang tidak menghiraukan dan menggubris sedikit pun peringatan umat Islam sedunia, bahkan yang bersangkutan tetap saja angkuh dan sombong dengan memuji sikap mereka yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, yang sangat-sangat egoistis. Padahal Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan penghinaan dengan demikian presiden, penghinaan, pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah kebebasan berekspresi. Dengan demikian Presiden Emmanuel Macron hanya memperhatikan kepentingannya saja dan tidak peduli dengan kepentingan dan keyakinan masyarakat dunia lainnya, terutama umat Islam
yang jumlahnya lebih dari 1,9 miliar di muka bumi ini. Oleh karena itu MUI menyatakan sikap dan menghimbau kepada umat Islam Indonesia dan dunia, satu, untuk memboikot semua produk yang berasal dari Perancis, serta mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan tekanan dan peringatan keras kepada pemerintah Perancis, serta mengambil kebijakan untuk menarik sementara waktu Duta Besar Perancis, Duta Besar Indonesia untuk Perancis hingga Presiden Perancis meminta maaf. Dua, umat Islam Indonesia tidak ingin mencari musuh. Umat Islam hanya ingin hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Namun, jikalau yang bersangkutan sebagai kepala negara Perancis tidak menginginkannya dan tidak mau mengembangkan sikap bertoleransi dan saling hormat menghormati, maka umat Islam, terutama umat Islam Indonesia yang juga punya harga diri dan martabat, siap untuk membela sikap dan tindakannya dengan memboikot. Ini yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Memboikot semua produk-produk Perancis hingga Presiden Perancis meminta maaf. Tiga, menghentikan segala tindakan penghinaan pelecehan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Empat, mendukung sikap organisasi konferensi Islam OKI dan anggotanya seperti Turki, Qatar, Kuwait, Pakistan, Bangladesh yang ikut memboikot produk-produk Perancis dari negaranya. Mendesak Kepala Mahkamah Uni Eropa untuk segera mengambil tindakan dan hukuman kepada Presiden Perancis atas tindakannya tersebut. 6. Dihimbau agar semua khotib, dai, mubalik, ustadz menyampaikan pesan ini dalam materi-materi ceramahnya dan turut mengecam serta menolak terhadap penghinaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Menghimbau kepada umat Islam Indonesia agar kiranya dalam menyampaikan aspirasi hendaknya dilakukan secara damai dan beradab. Ini himbauan dari Majelis Ulama Indonesia. Maka apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Jangan merasa cuek. Karena kalau jenengan merasa cuek dengan kasus ini, saya takut jenengan nanti dicuekin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai mayoritas muslim terbesar di Indonesia tidak melakukan sedikit pun respon terhadap apa yang sedang terjadi di dunia Islam khususnya ini, makalah apalah arti dari banyaknya jumlah kita di negara ini. Apalah arti dari banyaknya jumlah. Maka yang dibutuhkan adalah muslim yang militan, muslim yang punya komitmen, tidak hanya mengakui mencintai Nabi, tapi ketika nabinya dihina sama sekali tidak ada tindakan pembelaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak sekalian, dan inilah produk-produk yang ditunjukkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang berada di Indonesia. Di antaranya, ibu-ibu mesti mengenali produk-produk ini, karena di antaranya adalah kebutuhan kita sehari-hari. Maka mulai hari ini kita tunjukkan kepada Nabi kita bahwa kita membelanya, bahwa kita mencintainya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sangat menyakitkan. Kenapa? Karena terjadi di awal bulan Maulid. Karena terjadi justru pada apa? Pada hari yang dikenal sebagai hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara produk-produknya. Kemudian ini yang kemarin masih mengkonsumsi produk-produk ini, coba beralih ke produk lain.
Mungkin untuk minuman Muhammadiyah sudah punya suli, air kemasan, atau yang lainnya yang milik umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita lakukan. Ya, jangan sampai sekali lagi kita abai terhadap peristiwa ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan berarti hubungan kita dengan Nabi selesai, tidak. Nabi perintahkan kita untuk memperbanyak sholawat. Nabi perintahkan kita untuk mengikuti sunnahnya. Nabi perintahkan kita untuk menjaga syariatnya. Nabi perintahkan kita untuk menjaga harga diri kaum muslimin dimanapun berada. Sampai suatu ketika, saya ingin cerita sedikit sebelum saya akhiri kajian ini. Sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, maka sejak itu Bilal bin Rabah, muadzin di Masjid Nabawi, tidak lagi sanggup mengumandangkan azan. Bilal bin Rabah, seorang muadzin yang biasa, azan di masjid itu tidak lagi sanggup mengumandangkan azan. Hatta yang meminta Abu Bakar Siddiq, hatta yang meminta Umar bin Khattab, Bilal mengatakan, saya tidak sanggup. Kenapa? Kenapa Bilal tidak mau adzan setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena di dalam panggilan lafaz adzan ada asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika Bilal harus mengucap itu, Bilal tidak sanggup. Kenapa? Karena dia benar-benar ingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup. Tapi kemudian setelah tidak menyanggupi permintaan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian tidak menyanggupi permintaan Umar bin Khattab untuk mengumandangkan adzan kembali, datang cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain. Hasan dan Husain meminta, ya Bilal, kumandangkan azan untuk kami ya Bilal. Kumandangkan azan untuk kami rindu suaramu ya Bilal. Kemudian Bilal memeluk cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain. Bilal kemudian ditanya oleh sahabat yang lain. Ditanya Bilal oleh sahabat yang lain, kenapa engkau peluk cucu Nabi? Padahal kami minta supaya engkau mengumandangkan adzan sebagaimana engkau adzan pada saat Nabi masih hidup. Bilal mengatakan, karena pada tubuh mereka saya merasakan ada bau tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada aroma wanginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika cucu Nabi itu memohon kepada Bilal, tolong adzan Bilal, tolong adzan, kami rindu suaramu. Maka Bilal kemudian naik ke menara dan Bilal mengumandangkan adzan untuk sholat. Dan Nabi kemudian Bilal memulainya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bilal masih berjalan dengan biasa. Asyhadu an la ilaha illallah masih terdengar. Tapi pada saat Bilal mengucap asyhadu anna Muhammad, berhentilah di situ. Bilal tidak sanggup lagi menyebut namanya. Bilal tidak sanggup lagi mengucap asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena Bilal betul-betul kehilangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah lah yang pernah menyampaikan kepada Bilal
bahwa terompakmu sudah terdengar di surga wahai Bilal, padahal engkau masih hidup di dunia ini. Maka kalau kemudian kita atas peristiwa ini, penghinaan, penistaan yang dilakukan oleh orang-orang barat kepada Nabi kita, kemudian kita tidak tergerak, minimal melaksanakan himbauan ulama-ulama kita, boikot produk-produk mereka, maka kita tidak lebih hina daripada seekor anjing. Karena dalam riwayat ini jelas anjing pun marah. Anjing pun marah ketika Nabi dihina. Anjing pun marah ketika Nabi dihina. Bagaimana dengan kita? Mana kokam kita? Mana pemuda Muhammadiyah kita? Mana angkatan muda Muhammadiyah kita? Mana? Mana umat Islam Pekalongan? Mana? Mari dengan bismillah kita lakukan perlawanan. Senjata kita saat ini adalah memboikot semampu kita. Sekali lagi saya katakan semampu kita. Karena ini akan menjadi saksi di hadapan Nabi nanti bahwa kita pernah membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menjadi saksi di akhirat di hadapan Allah bahwa kita pernah terlibat dalam pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam saat dihinakan oleh orang-orang kafir. Perbanyak sholawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu syafaatnya, tapi apa artinya kalau kita tidak bisa membelanya di dunia ini? Nabi tidak pernah marah ketika yang dihina adalah pribadinya. Nabi tidak pernah marah. Ketika yang dihina adalah individunya, Nabi tidak marah. Tapi kalau yang dihina adalah agamanya, yang dihina adalah syariatnya, yang dihina adalah risalahnya, yang dihina adalah kenabiannya, maka Nabi pun akan marah. Bahkan seekor anjing pun akan marah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, sanggup apa tidak melakukan boikot? Sanggup apa tidak melakukan boikot? Sanggup apa tidak melakukan boikot produk-produk Prancis? Takbir! Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang bisa kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada Presiden Prancis. Mudah-mudahan semakin dia menghina akan semakin hidayah itu datang. Semakin dia hinakan Islam, dia hinakan Nabi, dia hinakan risalahnya, Allah akan semakin mendekatkan hidayahnya. Dan dunia akan gempar ketika Presiden Perancis kemudian ternyata masuk Islam. Kita doakan supaya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bersangkutan masih hidup dan kita boleh mendoakannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Michael Hart, seorang penulis, tokoh-tokoh berpengaruh di dunia, membutuhkan waktu 28 tahun untuk menempatkan posisi Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia. Maka setelah itu berapa banyak orang bersyahadat, berapa banyak orang yang masuk Islam. Fa insya Allah semakin Islam dihina, semakin nabinya dihina, semakin agama kita dihina, Allah akan semakin banyak menyebarkan petunjuk kepada hamba-hamba yang belum paham dengan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi kepada kita untuk istiqomah di dalam beragama dan tidak hanya beribadah ya rutinitas saja, tapi ketika Islam dihina, agama dihina, Nabi kita dilecehkan, maka akan muncul semangat pembelaan dari kita sebagai umatnya. Ini saja yang saya sampaikan. Apakah perlu ada tanya jawab apa tidak? Perlu, baik, silahkan Bapak sampaikan nama dan asal dan pertanyaannya singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mendapatkan
berita yang sifatnya menghina kepada Islam. Seingat saya tahun 1990 terjadi ungkapan dari Salman Hussein tentang Satanic Forces, yang dalam hal itu kemudian dunia Islam merasa perlu melakukan hukuman. Namun sejauh ini sampai sekarang, sampai hari ini, dengan Ustadz menyampaikan tentang penghinaan yang ditujukan kepada Nabi pada saat itu, nah, sekarang ini saya belum pernah mendengar ending dari kekejian yang dilakukan Salman versus yang keji itu. Mohon kalau saya salah dalam menyampaikan ini, untuk mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena saya selalu dalam tahap pembelajaran sejauh mana sampai usia saya nanti, sampai mudah-mudahan saya mendapatkan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kasus Salman Rushdie yang menghina Al-Quran dengan menyebutkan ayat-ayat setan itu direspon oleh dunia Islam, dan waktu itu ada seorang miliarder yang memang akan memberikan hadiah besar bagi siapa yang bisa membawanya dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Nah, kemudian Salman Rushdie itu lari meminta perlindungan ke negara-negara barat, yang kemudian sampai beberapa tahun tidak ada kabarnya. Dan informasi terakhir, Pak, dia sakit dan tidak bisa apa-apa, ya. Dan mudah-mudahan kesempatan yang ada bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, inilah yang perlu kita cari informasinya. Apa yang ditanyakan beliau itu betul, ya. Mungkin selama ini kita yang tidak mengikuti beritanya, Pak. Ketika terjadi kasus-kasus yang mendunia berkaitan dengan pelecehan, ya, Islam, pelecehan Nabi, pelecehan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelecehan kitab suci, ya, seakan-akan itu kemudian berhenti tanpa ada penyelesaian. Pak, insya Allah tidak bisa diselesaikan oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya, insya Allah, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu? Cukup? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita sebagai umat Muhammad SAW, kita dituntut untuk melakukan pembelaan, ya, semampu kita. Sekali lagi, semampu kita apa yang bisa kita lakukan, karena itu bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita akhiri kajian kita dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Islam dan umat Islam senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makar-makar orang-orang kafir yang ada di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la dhallan illa hadaitah, wa la saqaman illa syafaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal 'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah was sihhah was salamah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami was sayyi'il asqami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi bukti dan saksi di hadapan Allah nanti bahwa kita adalah umat yang membela nabinya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.